Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep, yaitu untuk konsep yang pertama yaitu mengenai fungsi rekursif, dan yang kedua yaitu mengenai pemecahan masalah mengenai tower of Hanoi. Untuk yang fungsi rekursif itu sendiri, sebenarnya cara kerjanya itu hampir sama dengan iterasi yang lain, seperti for dan while. Namun untuk fungsi rekursif itu sendiri kayak lebih mempersingkat atau mempermudah dan serta merapikan kode-kode agar lebih mudah dipahami, serta agar itunya akan lebih pendek, tidak memakan banyak line. Nah, untuk kodenya sendiri itu biasanya menggunakan if, else, dan yang terpenting yaitu kode utamanya itu untuk fungsi rekursif itu menggunakan define atau def ini. Nah, oleh karena itulah perulangan teknik rekursif itu sebenarnya sama dengan teknik seperti teknik iterasi lain seperti for dan lain. Untuk contoh pemecahan masalah itu sebenarnya ada banyak, seperti faktorial ini, Tower of Hanoi, dan beberapa masalah yang lain. Sebenarnya itu bisa diselesaikan menggunakan fungsi rekursif. Nah, untuk contoh pemecahan masalah di sini saya menggunakan faktorial agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk yang pertama itu contohnya itu seperti ini. T faktorial ini untuk menyatakan awalnya. Untuk seperti apa kayak menyatakan faktorial itu yang parameternya itu menggunakan n. Nah, maka if n sama dengan 1, lah ini itu untuk rumusnya. Sampai sini itu. Saya itu direturnkan 1. Maksudnya itu jika n-nya itu sama dengan 1, maka hasilnya itu adalah 1. Karena kalau faktorial itu 1 faktorial 1 itu tetap 1. Nah, else kalau selain n-nya itu selain 1, maka n dikali faktorial n 1. Nah, maksudnya itu kan nanti seumpama itu n-nya itu kan 3. Nanti turun dikalikan faktorialnya ini n 3, lalu dikalikan faktorialnya lagi, tapi itu 3 dikurangi 1 jadi 2. Nah, itu akan turun terus. Nah, ini itu apa merupakan kayak stopping kondisinya. Nah, untuk memanggilnya itu seperti ini. Kita berpermisalan, ini integer input masukkan nilai. Nah, ini saya pasang integer biar nanti kalau seumpama memasukkan huruf itu tidak termasuk. Setelah itu ini kita memanggil kodenya faktorial A. Nah, untuk yang n ini bisa diganti permisalan yang lain. Seumpama mau diganti A seperti ini, seperti saya juga nggak lupa. Nah, ini mau menggunakan 5 atau berapapun juga sama. Nah, ini bisa dicek. Jika faktorialnya 1 itu maka hasilnya nanti 1. Nah, sekarang kita lanjut ke yang permasalahan kedua, yaitu Tower of Hanoi. Cara kerja Tower of Hanoi sendiri atau seperti ini. Nah, sebenarnya Tower of Hanoi pertamanya itu gambarnya itu seperti ini. Namun semuanya itu terletak di sini. Nah, kita itu disuruh mecahin masalah gimana agar ininya langsung ke sini. Nah, sebenarnya itu ada beberapa cara agar mudah, yaitu kita itu ini kan syaratnya itu kita harus memindahkan yang paling kecil, maksudnya yang lebih kecil. Nah, jadi yang terbesar itu tidak boleh dipindahkan langsung, seperti 4 langsung pindahkan ke
4 yang di A ini langsung dipindahkan semua ke yang bagian C. Itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakannya satu-satu. Maksudnya satu-satu itu bukan satu dipindah sini, enggak. Itu bisa langsung dari 3 ini ke atas. Yang penting 4 yang paling dasar ini tidak diangkat. Nah, cara kerjanya seperti ini. Yang 3, 2, 1 ini dipindah ke B, ini bantuannya. Agar lebih, kayak tempat membantu lah. Kayak penolong. Nah, setelah itu 4-nya dipindah sini, baru yang 3, 2, 1-nya ditaruh ke atas. Nah, untuk pemecahannya dalam bentuk rekursif itu sebenarnya seperti ini. Def tower of Hanoi and source dash sama out. Nah, out ini sendiri itu merupakan bantuannya. Nah, seperti ini. Tempat bantuannya kalau out ini. Nah, lalu source ini asalnya, dan dash ini tujuannya. Nah, ini lanjut. If n sama dengan 1, print pindahkan lempengan. Nah, n ini maksudnya yang dipindahkan itu berapa? Itu dipindahkan ke source dengan tujuan dash. Setelah itu lanjut else, maksudnya itu jika n-nya itu lebih dari 1, maka untuk Avanai n-1, karena ininya kan otomatis nggak semuanya kan, 4 itu nggak mungkin, jadi kan yang tetap di bawah kan 1, jadi itu otomatis kan n-1, jadi maksudnya itu yang dipindah dari 3, jadi 3 kan itu 4 n-1. Nah, itu source, lalu tujuannya out, dan bantuannya itu dash. Lah, itu dibalik. Karena ini kan bukan yang tujuannya atau yang paling dasar. Jadi ininya berbeda. Ini itu bantuannya itu dash. Nah, lalu bawahnya itu print, pindahkan lempengan. Ini sebagai pemberi jarak. Nah, ini untuk memanggil nilainya. Dari tower, ini untuk nilainya. Source and source dash. Nah, cara kerjanya bersama seperti yang di atas. Nah, ini untuk memindahkan perlempengan atau berapapun sama, tinggal mengubah n-nya doang, yang ini. Nah, tinggal kita printkan. Nah, untuk yang pertama itu kita memindahkan lempengan yang pertama. Ini maksudnya lempengan. Yang ada ininya itu lempengan, yang ada pagarnya itu lempengan agar lebih mudah. Dari tower C ke B, yang lempengan kedua C ke A. Nah, lempengan yang ke satu itu lagi pindah ke B ke A, yang B ini agar menumpuk. Yaitu setelah itu yang ketiga C ke B, dan seterusnya hingga selesai. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.